البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah. Sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu mulai dari wa min masailil ahkami fit taba'. Fadhal. Masailil ahkami fit taba' yasbutuha ila istaqalla khawata wal urfu ma'murun bi ila warat hukmun min asy-syar'i syarifi lam yufad mu'ajilul mahdhuri qabla ani qad ba'a bil khusrani ma'hirmani. Awana ma'hirmanihi. Ayo, bismillah. Enggak masalah di situ, enggak masalah. بالزوائد والقضاء والإكراه والنسيان وأسبابه معمول مرتان، لكن مع الإسلام يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في تبع يثبت إذا استقل الفوق والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يفهم. Apa? Terakhir. معاجل محذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. Apa? Bismillah. Apa? Kalau tadi rahimahullah wa min masailil ahkami fit taba' yasbutuha ila istaqalla khawata wal urfu ma'murun bihi ila warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yufad mu'ajilul mahdhuri qabla ani qad ba'a bil khusrani ma'hirmani. Apa? 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 من مسائل الأحكام في الطلاق يثبت إذا استقر فوقع والعرف محمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف والمثل معجل المحذور قبل آنه قبل بخسران حرمانه. Apa? Bismillah. Wal aslu apa? Apa? Sudah? Ana barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya, pembahasan yang baru setelah kita menyelesaikan kaidah yang sangat besar dan juga kaidah yang sering muncul di dalam ilmu masalah fikih atau pembagian harta warisan atau pelaksanaan wasiat. Ada kaidah dan ada barakallahu fikum semacam dasar pokok yang sudah kita lewati berkali-kali. Apa kaidahnya kemarin?
Ayo ahsan, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Itu sering muncul sekali ya. Nah, barakallahu fikum, sering muncul di kitab fikih masalah pembagian harta warisan, pelaksanaan wasiat itu kembali kepada tadi itu. Maksudnya bagaimana? Orang kalau terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu, tapi ternyata dia dengan cara maksiat justru akan dihukum dengan apa? Diharamkannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Seharusnya kalau dia sabar, orang tuanya sampai meninggal dunia dia dapat warisan, tapi karena dia terburu-buru ingin cepat segera mendapatkan warisan, kok malah orang tuanya dibunuh, dia dihukum apa? Tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Mohon insyaallah. Ya, sekarang kita akan membahas yang baru. Perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah at-tahrimu idza raja'a ila al-amal au syartih. Sekarang mengenai pengharaman. Itu apakah merusak amalan ataukah tidak? Nah, itu pembahasan nanti. Jadi sesuatu yang diharamkan itu kalau dilakukan merusak amalannya ataukah tidak? Nah, ini babnya at-tahrimu idza raja'a ila al-amal au syartih. Sekarang bagaimana hukumnya? Kalau pengharaman tersebut kembali kepada amalan atau kembali kepada syaratnya? Bukan kembali kepada amalannya, syaratnya. Yang pertama kembali kepada amalannya. Paham ya? Yang kedua kembali kepada syaratnya. Contohnya, nah barakallahu fikum, larangannya kembali kepada zat amalan tersebut. Sudah kita lewati pembahasannya. Kalau larangannya itu kembali kepada zat amalan itu sendiri, pasti amalannya rusak. Pasti amalannya rusak. Contohnya, la tusallu ilal kubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Nah, ketika antum salat menghadap kuburan, salatnya sah tapi dia berdosa atau hancur salatnya? Antum, enggak kelihatan mau? Nah, khair insyaallah. Kalau sekarang barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Di dalam hadis ada lafaz la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Larangannya kembali ke salat dengan larangannya kembali ke zat salat, itu enggak boleh menghadap kuburan. Nah, ternyata ada orang salat menghadap kuburan. Salatnya batal atau sah tapi dia berdosa? Batal, ingat-ingat. Ini kaidahnya ya. Kalau larangan itu kembali kepada zat amalan itu sendiri, kalau dia lakukan hancur amalannya, rusak, batal, enggak sah. Itu kalau kembali ke zat amalannya. Tapi kalau larangannya kembali, nah barakallahu fikum, kepada amalan yang lain, bukan zat amalan yang dia lakukan. Contohnya, ada larangan menggunakan sutra bagi laki-laki, ya enggak? Nah, dia sholat pakai sutra. Sholat pakai jubah apa? Jubah dibikin dari sutra jubahnya. Modelnya model Haramain. Paham ya? Contohnya aja. Kira-kira sholatnya sah atau bagaimana? Yang seperti ini berarti larangannya enggak kembali ke zat sholatnya. Enggak ada larangan jangan kalian sholat pakai sutra, ada enggak? Enggak ada. Berarti seperti ini sholatnya sah, dia berdosa. Beda atau enggak sama yang pertama tadi? Yang pertama, kalau larangan itu kembali kepada zat amalannya, maka amalannya hancur, tidak diterima, tidak sah. Seperti tadi larangannya kembali ke zatnya. Sholat menghadap kuburan itu ada larangannya. Nah, kalau antum malah sholat menghadap kuburan, sholatnya tidak sah. Paham belum? Yang kedua, larangan itu kembali kepada perkara yang lain, bukan zat amalan. Paham belum? Contohnya larangan seorang lelaki menggunakan sutra tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu larangannya kan tidak mengenai sholat. Nah, ternyata dia sholat. Ternyata dia sholat menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Nah, sholatnya sah, cuman dia berdosa. Paham ya? Sholatnya sah, cuman dia berdosa. Yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai nanti gagal paham. Jadi dilihat larangannya kembali kemana. Larangannya kembali kepada zat amalan itu sendiri, atau larangannya kembali kepada syaratnya, atau kembali kepada perkara yang lain yang selain amalan itu. Itu perlu kita perhatikan baik-baik. Contohnya orang sholat di tanah curian. Ada enggak larangan jangan kalian sholat di tanah curian? Ada enggak larangan seperti itu? Enggak ada. Tapi mencuri haram enggak? Haram. Larangannya larangan mencuri gitu loh. Ternyata dia sholat di tanah curian, sholatnya sah, dia berdosa. Itu pendapat yang rajih, yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syanqiti rahmatullahi alaih juga ya. Na'am barakallahu fikum, walaupun ada khilaf, tapi yang rajih kalau larangan tersebut kembali kepada zat amalan itu sendiri, maka amalannya hancur, tidak sah. Tapi kalau larangannya itu kembali kepada perkara yang lain atau kepada syaratnya, bukan zat amalan itu, maka amalannya sah, cuma dia berdosa. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-mu'allif wa sabahullah,
Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih, wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Ini mengenai apabila pengharaman itu datang mengenai zat amalan itu sendiri, aw syartihi atau syaratnya, fadhu fasadin wa khalal. Berarti amalannya itu memiliki kerusakan dan kerenggangan. Ini berdasarkan pendapat yang beliau kuatkan. Nanti ada rinciannya. Rinciannya itu kembali kepada amalan itu sendiri atau kembali kepada syaratnya atau perkara yang lain selain amalan tersebut. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala al-'Allamah Sa'di rahimatullah alaihi, kata beliau, "Hadza hukmul ibadati al-waqi'ah 'ala wajhin muharram." Ini hukum ibadah-ibadah yang dilakukan dalam bentuk apa? Haram. Paham ya? Dilakukan dalam bentuk haram. Fa in 'adat tahrim ila nafsil ibadah. Ini penting rinciannya, perhatikan baik-baik, jangan gagal paham. Apabila pengharaman tersebut kembali kepada ila nafsil ibadah, kembali kepada zat ibadah itu sendiri, perhatikan ya, larangannya kembali, pengharamannya kembali kepada zat ibadah itu sendiri, au 'ada ila syartiha, atau larangan tersebut kembali kepada syaratnya, syaratnya dilarang, fal amalu batilun, amalnya batil. Paham soalnya ya? Seperti tadi itu contoh yang paling mudahnya tadi itu, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Nah, ternyata kalau dia salat menghadap kuburan, salatnya batal atau sah? Batal. Karena larangannya kembali zat salat itu sendiri. Paham belum? Ayo na'am. Perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Misal contohnya as-salatu fi waqtin nahi. Salat di waktu larangan. Salat di waktu larangan. Ini kan ada larangannya, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum, salat di waktu larangan seperti salat setelah subuh atau salat sebelum atau salat setelah apa? Asar, kecuali as-shalawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab itu lain lagi urusannya, na'am. Jadi kalau antum belum salat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu jangan langsung santai-santai gini, langsung aja ngerjakan. Karena posisinya ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi sebabnya antum terluputkan 2 rakaat sebelum subuh, setelah salat subuh langsung. Paham ya? Na'am, salat 2 rakaat sebelum subuh tadi itu untuk menggantikannya. Naam. Kita lihat sini, aw wa huwa mustadbirun, aw kata beliau, aw wa huwa mustadbirul qiblah, atau dia salat membelakangi kiblat. Paham ya? Seharusnya dia menghadap kiblat tapi dia membelakangi kiblat. Ini kembali ke mana berarti? Syaratnya. Kan termasuk syarat sahnya salat apa? Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Tapi dia salatnya malah menghadapnya apa? Menghadapnya membelakangi kiblat. Paham ya? Jadi dia malah membelakangi kiblat itu istilahnya. Nah, seperti itu salatnya bagaimana? Menurut pendapat yang ada di sini, salatnya bagaimana? Salatnya tidak sah karena kembali bersyaratnya. Paham belum ini? Kalau yang pertama kembali ke zatnya. Memang dilarang kita salat di waktu-waktu terlarang. Sudah kita lewati pembahasannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, waktu-waktu yang dilarang salat itu ada 5. 3 parah, 2 ringan. 3 parah itu kapan saja? Tiga parah, 2 ringan. 3 parah itu kapan saja? Apa? Ketika matahari tengah-tengah, paham ya? Ketika terik matahari tengah-tengah persis itu haram. Itu larangan keras. Yang kedua, ketika terbit matahari. Ketiga, ketika terbenam matahari. Baru yang ringan 2. Yang ringan 2 itu kapan dan kapan antum? Setelah subuh dan setelah asar. Itu dihafal ya insyaallah ya. Ini penting sekali. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah barakallahu fikum al-awqat al-manhiyah lis-shalah fiha. Naam. Itu waktu-waktu yang dilarang untuk salat di dalamnya. Paham insyaallah? Yang kedua, kembali kepada syaratnya, yaitu mustadbirul qiblah. Salat membelakangi kiblat. Ini berarti kan yang dilanggar syaratnya. Karena termasuk apa? Min syuruti sihhatis shalah istiqbalul kiblah. Termasuk syarat sahnya salat itu menghadap kiblat. Dia malah salatnya membelakangi. Sah enggak salatnya? Enggak sah. Kita lihat berikutnya. Au wa alaihi najasah, atau dia salat tapi dia memakai pakaian yang
bernajis. Ini perhatikan baik-baik. Dia apa? Dia sholat tapi dia berpakaian dengan pakaian yang ada najis di situ. Naam. Itu nanti barakallahu fikum hafizakumullah berdasarkan pendapat yang rajih yang kuat, naam, sholatnya sah, dia berdosa kalau menyengaja. Paham ya? Karena posisi enggak ada larangan khusus. Jangan kalian sholat dengan pakaian najis itu enggak ada. Paham belum? Jadi tapi kalau dalam keadaan dia tidak mengetahui, di situ nanti dia sholatnya sah, dia enggak berdosa kalau enggak tahu. Paham ya? Kalau enggak tahu. Tapi kalau dia menyengaja tadi, sholatnya sah, dia berdosa. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Wa huwa muhdits, atau dalam keadaan dia berhadas. Dalam keadaan dia berhadas. Kalau ini jelas. Innallaha la yaqbalu. Nah, barakallahu fikum. La yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Berarti larangannya kembali ke mana ini? Zat salat orang yang berhadas. Salatnya tidak sah, batal dia salatnya. Paham maksudnya? Tapi untuk masalah pakaian najis itu kan enggak ada larangan khusus. Paham maksudnya ya? Dia salatnya dikatakan sah, teman dia berdosa. Paham belum? Naam. Aw akhalla bi ruknin min arkanis shalah, atau dia meninggalkan atau terluputkan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Di antara rukun salat adalah apa? Qiraatul Fatihah. Membaca apa? Al-Fatihah. Lah dia kok enggak baca Al-Fatihah? Enggak sah salatnya. Walaupun berbagai macam khilaf yang ada, pendapat yang rajih wallahu alam, dan kami condong dan senang serta sreg dengan pendapat tersebut bahwasanya yang namanya Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah. Surat Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada rukun-rukun salat, sehingga kalau enggak baca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Dengan dalil yang sangat kuat yaitu muttafaqun alaih, hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Au syartin min syurutiha, atau nah barakallahu fiikum dia apa? Meremehkan, terluputkan salah satu syarat daripada syarat-syarat salat tadi itu. Nah, maka bisa jadi apa? Tidak sah nanti. Di antara syarat-syaratnya salat apa di antaranya barakallahu fiikum? Istiqbal kiblat tadi itu. Menghadap kiblat. Nah, kemudian kalau syarat-syarat itu kan kembalinya kan di luar salat, rangkaian salat. Tapi kalau di dalam salat namanya rukun kan itu. Nah, di luar ibadah namanya syarat, di dalam ibadah namanya rukun. Wa kadzalika shaum ayyamin nahi. Seperti itu pula puasa di hari-hari yang dilarang. Nah, ini nanti puasanya enggak sah. Batal puasanya. Contohnya dia puasa sengaja nih, nah barakallahu fikum pada hari raya. Nah, pastikan mencatat enggak menggambar ya. Pada coret-coret bukunya ya. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Jadi puasa di waktu-waktu terlarang. Itu ada larangannya, enggak boleh. Nah, enggak boleh puasa di waktu-waktu terlarang seperti puasa waktu Idul Fitri, Idul Adha. Ada larangannya atau tidak? Ada. Nah, barakallahu fikum. Nah Rasulullah SAW an shaumi, nah barakallahu fikum fil idain, atau semaknanya itu. Rasulullah melarang puasa di 2 hari raya. Lafadznya gimana ingatnya antum? Ya shaumi yaumil idain, maksudnya Rasulullah itu melarang berpuasa pada hari 2 hari raya tadi itu. Larang. Larangan tersebut kembali pada zat apa? Zat perbuatan tersebut. Puasa di 2 hari raya haram. Apa maksudnya ya? Nah, itu nanti akan kita lewati semuanya, cuman diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini. Wa na'udzu dzalik, dan yang semisal itu, fal ibadatu fi hadhil masail batilah, maka ibadah pada permasalahan-permasalahan ini semuanya batilah, enggak sah ibadahnya. Ibadahnya tidak sah. Naam. Wa amma idza kana tahrim la ya'udu ila nasl ibadah. Kalau pengharamannya itu tidak kembali kepada zat ibadah itu sendiri, pengharamannya tidak kembali kepada zat ibadah itu sendiri, berarti kembali kepada perkara yang lain. Nah, kembali kepada perkara yang lain, bukan kembali kepada zat ibadah itu sendiri. Kita lihat. Wala syartiha, tidak pula kembali kepada syaratnya. Fa innal ibadata sahihatun ma'at tahrim. Maka ibadahnya sah, cuman dia apa? Bersamaan telah melakukan perkara yang haram. Paham belum? Jadi dia berdosa. Contohnya, kal wudu fil ina'il muharram, dzahaban aw fiddatan aw maghsuban. Seperti orang yang wudu dengan bejana yang haram. Bejana yang haram, baik itu bejana yang terbuat dari perak atau emas atau bejana curian.
Antum wudu dengan ember curian. Paham ya? Embernya ember curian, wudunya sah enggak? Wudunya sah, cuman dia berdosa karena menggunakan ember curian tadi itu. Paham belum ya? Seperti itu. Sah-sah saja. Nam au shalla alaihi atau salat di atas apa? Tanah curian. Nah. Atau apa? Wa shalla alaihi. Naam, wa shalla wa alaihi afan. Wa shalla wa alaihi imamatu harir. Atau dia salat tapi dia menggunakan apa? Sorban terbuat dari 6 sutra. Perhatian baik-baik. Sorban terbuat dari sutra. Naam, barakallahu fikum. Au khatamu dhahabin atau cincin terbuat dari emas. Nah, ini seperti ini bagaimana barakallahu fikum? Salat tapi dia menggunakan sorban dari sutra, memakai cincin dari emas. Salatnya sah, cuman dia berdosa. Salatnya sah, cuman dia berdosa karena kembalinya apa? Bukan kepada zat ibadah tapi kembali kepada perkara yang lain. Sekarang kan ada larangan tersendiri menggunakan sutra. Ada larangan tersendiri laki-laki menggunakan cincin terbuat dari emas. Paham ya? Nah, oleh karena itu ketika dia salat kok menggunakan cincin yang terbuat dari emas, sorban sutra, paham ya? Itu salatnya sah atau batal? Sah, cuman dia berdosa. Udah. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa sih kesimpulannya? Kita lanjutkan dulu. Nah, fas-shalatu shahihatun ma'a hurmatil isti'mal, keliru harokatnya itu. Salatnya sah, nah sahihah bersamaan apa? Diharamkannya menggunakan barang-barang tersebut. Jadi dia berdosa kalau menyengaja gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, sudah tahu diharamkan, dia malah salatnya apa? Menggunakan cincin, pakai cincin dari emas. Kalung juga dipakai sama dia, gelang pun dipakai juga sama dia. Tapi haram itu laki-laki ya, emas itu ya. Nah, kemudian sorbannya terbuat apa? Dari sutra tadi itu. Allahul musta'an. Itu kembali kepada apa? Kembali kepada pembahasan, berarti larangannya tidak kembali kepada zat amalannya. Yang seperti itu amalannya sahihah, dia berdosa. Kesimpulannya apa kesimpulannya? 2. Perhatikan berapa kesimpulannya, jangan gagal paham ya. Ana harapkan jangan gagal paham. Kesimpulannya berapa? 2. Pertama, kalau larangan itu kembali kepada zat yang diamalkan, maka amalan tersebut batilah, tidak sahihah. Paham ya? Dan dia berdosa atau enggak? Berdosa jelas, salat menghadap kuburan sengaja itu. Salatnya enggak sah, dia berdosa. Paham belum? Nah, yang kedua, kalau larangan tersebut tidak kembali kepada zat ibadah atau zat amalan tersebut atau tidak pula kepada syaratnya, maka amalannya itu sah, cuman dia berdosa. Beda atau sama? Dan yang pertama? Beda. Perbedaannya itu paham enggak perbedaannya? Paham atau belum perbedaannya? Apa bedanya coba? Kalau yang pertama apa? Semuanya batal, dia berdosa enggak? Itu kalau larangannya kembali ke mana? Larangannya kembali ke zat amalan ibadah tersebut. Yang kedua? Ibadahnya sah, cuman dia berdosa. Ini kapan? Kalau larangannya tidak kembali pada zat amalan ibadah tersebut atau kembali pada perkara yang lain. Paham maksudnya insyaallah ya? Mafhum Abdurrahman? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Syarahnya kita lihat apa yang disampaikan oleh para masyayikh asbahumullah. Qala al-'allama al-Bassam rahimahullah taala fi tawdih al-ahkam. Al-Imam al-Bassam rahimahullah telah menyebutkan dalam kitab Tawdih al-Ahkam. Yaitu mengenai apa? Pembahasan yang kita bahas sekarang ini, masabata bisyara' muqaddamun ala masabata bisyarat ini. Amalan yang ditetapkan atau yang telah tetap dengan syariat itu lebih didahulukan dibanding amalan yang hanya penetapannya itu dengan syarat. Paham belum? Jadi kalau ada amalan telah ditetapkan dengan syariat itu lebih didahulukan daripada amalan yang penetapannya itu dengan syarat. Paham belum ini? Nah, kita lihat nanti apa maksudnya. Karena syarat itu kan bisa jadi benar atau keliru. Tapi kalau syariat enggak bisa. Kalau syariat enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, dalilu hadhil qa'idah wa asluha. Dalil kaidah ini dan asal usulnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil. Semua syarat yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an maka itu batil walau mi'ata syartin. Walaupun syaratnya berapa? 100. Walaupun syaratnya 100, kalau bukan sumber dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah syaratnya batil. Syaratnya apa? Batil barakallahu fikum. Naam. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Seperti contohnya apa? Mengenai orang yang
kisah yang ma'ruf yang sering antum dengar yaitu mengenai barakallahu fikum seorang budak yang dia barakallahu fikum dijual tapi mensyaratkan agar agar walaknya itu nanti diserahkan kepada yang barakallahu fikum membeli. Paham ya? Ternyata ternyata syarat itu batil. Intinya yang namanya walak itu untuk liman a'taq. Paham ya? Walak itu bagi orang yang memerdekakan. Mau yang beli mau jual, kalau dia yang memerdekakan, paham ya? Maka nanti walaknya kembalinya ke yang memerdekakan tadi itu. Paham ya? Karena apa? Karena walak itu kan istilahnya kan harta peninggalan mantan budak tadi itu loh, mau dikemanakan hartanya ini? Dikembalikan kepada yang membeli, paham ya? Atau kepada yang memerdekakan. Barakallahu fikum. Syaratnya itu tidak tepat tadi ya syaratnya. Kalau seandainya dia sudah dimerdekakan, maka yang merdekakan itu berhak mendapatkannya. Itu ya. Barakallahu fikum. Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil walau mi'ata syartin. Setiap syarat yang sumbernya bukan dari Al-Qur'an, maka syaratnya batil walaupun 100 syarat. Mahum insyaallah? Mahum insyaallah? Mahum? Naam. Kita lihat sini. Wal muradu bi kitabillahi ahkamullah ta'ala. Yang diinginkan dengan Al-Qur'an di sini adalah hukum-hukum Allah Ta'ala. Fa kullu ma tadammana mukhalafatan li usus syariah allati qarraraha al-Qur'an was sunnah fata'aqudu 'ala dzalik aw ishtiratuhu batilun. Maka setiap yang terkandung di dalamnya penyelisihan terhadap dasar-dasar pokok syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka melakukan transaksi atau mensyaratkan dengan syarat tersebut maka batil. Paham maksudnya ya? Syarat yang sumbernya tidak dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah maka syaratnya batil walaupun 100 syarat. Walaupun 100 syarat. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Fa kitabullahi huna laisa ma'nahu al-Qur'an bal bal ma katabahu au jabahu fi syari'atihi allati syara'aha. Ini faedah. Jadi mungkin selama ini dipahami Al-Qur'an, ternyata yang rajih ini ya. Yang rajih kitabullah di sini bukan Al-Qur'an. Jadi kullu syartin laisa fi kitabillahi itu maksudnya segala syarat yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah batil. Walaupun sebagian mereka memaknakan Al-Qur'an juga, karena yang Allah Ta'ala wajibkan di mana kira-kira? Dalam Al-Qur'an kan? Nah, barakallahu fikum, atau dalam As-Sunnah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat di sini. Fa kitabullah di sini laisa ma'nahu Qur'an, bukan maknanya Al-Qur'an. Tapi maknanya adalah seluruh apa-apa yang katabahu aujabahu wa aujabahu. Semua perkara yang Allah Ta'ala tetapkan dan Allah Ta'ala wajibkan. Fi syari'atihi, di dalam syariatnya, allati syara'aha, yang Allah Ta'ala telah mensyariatkannya. Paham maksudnya ya? Jadi setiap syarat yang tidak Allah Ta'ala syariatkan, yang tidak Allah Ta'ala wajibkan, maka itu adalah batil walaupun 100 syarat. Mahfum? Ayo na'am, kita lihat berikutnya. Fa hadhil qa'idatu tufidu anna asy-syarta idza thabata munafatuhu li muqtadayati asy-syar' bihaitsu tata'attal al-ghayah asy-syar'iyyah min al-'aqd in kana fil 'uqud fa 'inda idzin yubtilu nam al-'aqda idza kana asy-syartu nam yu'attil ruknan min arkanil 'aqdi aw yu'aridu maqsud al-'aqdi al-asli. Artinya kaidah ini memberikan faedah bahwasanya syarat apabila telah tetap penyelisihannya terhadap tuntutan-tuntutan keharusan syariat. Jadi syaratnya ini menyelisih, berseberangan dengan apa yang diharuskan oleh syariat. Bihaitsu, dari sisi na'an tata'attal al-ghayah asy-syar'iyyah min al-'aqd, akan menghancurkan puncak daripada syariat ini berupa transaksi. Maksudnya seandainya dengan perbuatan tersebut atau syarat tersebut kok malah merusak transaksi jual beli atau ijab qabul dalam pernikahan atau yang semisalnya, fa inda idzin, maka pada waktu itu pula na barakallahu fikum yubtilul 'aqda, bisa membatalkan transaksi atau akad. Idza kana syartu yu'attilu ruknan min arkanil 'aqd, apabila syarat tersebut menghancurkan atau merusak salah satu rukun daripada rukun-rukun akad. Au yu'aridu maqsudal 'aqdil asli, atau justru berseberangan, bertentangan dengan apa? Tujuan akad yang awal mulanya. Jadi syaratnya itu perlu diperhatikan baik-baik. Contohnya, ana jual barang ini ke antum, syaratnya nanti kalau misalkan antum mau jual lagi jangan ke orang lain.
harus jual ke ana lagi. Itu syarat yang batil loh, perhatikan baik-baik. Itu syarat yang apa tadi? Yang batil ya, Pak. Nah, barakallahu fiikum. Syarat yang batil. Kenapa? Karena antum mau jual ke orang lain bebas aslinya, ya enggak? Intinya antum kan jual beli gitu loh. Ada orang ngomong, "Ya akhi, ana jual motor ke antum, tapi nanti kalau jual jangan ke orang lain, ke ana lagi." Syarat itu ada enggak secara penetapan syariat? Enggak ada. Oleh karena itu syaratnya batil. Antum mau jual ke orang lain silakan. Kenapa harus dibalikkan kepada pemilik pertama misalkan? Paham maksudnya ya? Nah, itu bukan syarat itu ya. Dalam artian itu tidak dianggap syarat yang syar'i. Jadi enggak boleh mensyaratkan seperti itu. Mau dijual ke orang lain silakan. Karena seperti ini banyak sekali terkadang perusahaan-perusahaan ya, perusahaan ayam atau perusahaan telur atau yang semisalnya kadang dia memberikan lahan atau memberikan semacam barakallahu fiikum bantuan gitu, nanti dia mensyaratkan nanti pokoknya kalian jual jangan ke orang lain, harus ke ana. Padahal Padahal posisinya kalau itu sudah milik, bukan transaksi bisnis kerjasama ya, sudah milik, itu bebas dia mau jual kemana saja silakan. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Tapi kalau dia minjami ya sebatas minjami aja, ana pinjamin modal. Antum olah, antum kelola, nanti kalau seandainya sudah menghasilkan kita bagi hasilnya. Itu enggak masalah. Tapi kalau yang tadi itu kan gini. Ana jual motor ini ke antum. Nanti kalau seandainya antum jual jangan dijual ke orang lain, ke ana lagi. Paham ya? Itu syarat yang batil. Kenapa syarat yang batil? Karena khawatir mungkin saja dia ini yang menjual tadi itu khawatir kalau dijual ke orang lain lebih mahal misalkan. Paham ya? Sehingga Sehingga orang yang beli itu untungnya banyak gitu loh. Nah, tapi kalau jual ke ana, jual ke yang penjual tadi itu, otomatis harganya murah, dia senang. Tujuannya terkadang seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa idza kana syartu la yu'attil ruknan min arkanil 'aqdi fa innal ladzi yubtilu huwa syart namu falladhi huwa fa innal ladzi yubtilu huwa syart wahdaha wa yabqa al-'aqd sahihan. Kalau seandainya syarat tersebut tidak sampai merusak rukun dari rukun transaksi akad, maka sesungguhnya yang rusak itu syarat itu sendiri. Paham ya? Dan transaksi tetap sah, sahih, li'anna ma sabata asy-syar' muqaddam 'ala ma sabata bisyarat. Dikarenakan apa saja yang telah ditetapkan atau yang telah tetap ada dalam syariat itu lebih didahulukan daripada apa yang barakallahu fikum ditetapkan dalam transaksi tersebut hanya sekedar syarat. Paham ya? Jadi syarat itu diakhirkan, yang didahulukan adalah syariatnya. Mahum insyaallah. Paham enggak antum? Ya, perhatian baik-baik ya. Barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimatullah alaihi fi syarh Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, kata beliau, makna hadhihi qaidah, makna kaidah ini, anna ma yunha anhu minal ibadah idza fa'alahu al-insan waqa'a fasidan. Bahwasannya seluruh perkara yang dilarang oleh syariat berupa ibadah, apabila orang mengerjakannya maka dia terjatuh dalam kerusakan. Paham ya? Maksudnya terjadi kerusakan pada ibadah tersebut. Kenapa kok bisa terjadi? Karena syariat sudah melarangnya. Paham maksudnya ya? Wa kadzalika man nuhiya anhu min khairil ibadah. Seperti itu pula seluruh apa saja yang Rasulullah larang atau setiap apa saja yang syariat melarang walaupun itu bukan ibadah. Idza waqa'a 'alal wajhi alladhi yaqa'u. Idza waqa'a 'ala wajhi alladhi yaqa' nuhiya anhu fa innahu fasidan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya seperti itu pula seluruh yang dilarang. Walaupun itu selain ibadah, apabila terjadi kalau dia lakukan, barakallahu fikum, dalam bentuk yang dilarang tadi itu, maka rusak amalannya. Paham ya? Sudah dilarang misalkan dia dilarang mencuri, dilarang dia merampok, kok dia malah merampok begal misalkan, maka amalan tersebut amalan yang batil dan merusak dan merusak, tidak bisa benarkan di dalam syariat ini. Wa daliluha fi khairil ibadah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya yang selain ibadah adalah sabda Rasulullah SAW, kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Ini sebenarnya kalau kita telusuri sama ya, cuman beda sedikit aja ya. Soalnya sama-sama muttafaqun alaih juga kan hadisnya. Nah, artinya setiap syarat yang tidak ada sumbernya dari ketetapan atau kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan di dalam syariat tersebut, maka itu batil walaupun 100 syarat. Min hadits Aisyah muttafaqun alaih, wa syartu huna yashmal al-wasfa fil 'aqdi wa yashmal 'aqd wa yashmal 'aqda nafsahu. Syarat di sini mencakup sifat di dalam transaksi dan juga mencakup transaksi itu sendiri. Contohnya,
Ada orang jual beli online, bisnis online, jual beli online. Dia mengatakan, antum mau nggak beli motor ana, Jupiter MX misalkan. Namanya contohnya. Warnanya apa? Kata dia disebutin sifatnya warnanya hijau, katanya. Masih bagus. Ori, belum pernah diganti mesinnya, cuman tergores sedikit listnya misalkan. Akhirnya apa? Ternyata yang datang itu barangnya warnanya hitam gitu loh. Paham ya? Tapi bagus juga gitu loh. Nah, itu nanti bagaimana? Orang yang beli tadi berhak untuk apa? Fasakh, membatalkannya karena tidak sesuai dengan sifat yang dicantumkan di awal gitu loh. Ketika difoto, dikirim lewat WA atau Telegram misalkan, difoto warnanya hijau. Paham ya? Nah, ada koplingnya. Paham ya? Ternyata setelah dikirim warnanya hitam, koplingnya enggak ada, kemudian lesnya pun sudah rusak semuanya misalkan. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan sifatnya. Nah, itu boleh dibatalkan. Paham belum? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syarat yang disepakati tadi. Kemudian juga mencakup apa? Mencakup transaksi itu sendiri. Jadi kalau transaksi batil tetap batil juga. Contohnya, transaksi jual beli obat-obatan terlarang. Paham ya? Walaupun yang transaksi dengan cara yang syar'i. Paham ya? Ijab qabul juga. Ana jual ganja kepada antum 1 kilo harga sekian. Siap atau enggak siap? Nih uangnya ini, ganja terima. Ijab kabulnya terjadi enggak? Tapi batil di situ karena transaksi yang haram. Paham belum? Nah, atau contoh yang lain dia transaksi apa? Nah, barakallahu fikum jual beli obat-obatan terlarang, sabu-sabu, narkoba, narkotika atau yang semisalnya. Perhatikan baik-baik ya itu, perhatikan. Ayo, nah barakallahu fikum. Naam, itu juga hukumnya haram. Hukumnya haram walaupun dia transaksinya ijab kabulnya kelihatannya sah, uang diterima, barang diterima. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum dan perlu diwaspadai barakallahu fikum. Yang seperti ini jangan sampai kita enggak paham syarat dan juga transaksi itu sendiri harus upayakan syar'i dan tidak berseberangan dengan syariat. Berseberangan dengan apa? Tidak berseberangan dengan syariat. Li'anna haqiqatul 'aqdi annahu syartun, karena hakikat transaksi itu sebenarnya syarat juga gitu loh. Karena orang transaksi kan ada ijab qabul, melihat dulu barangnya bagus atau tidak, ori atau KW, dilihat dulu. Nah, setelah melihat, nah ketika dilihat itu ori kok ternyata yang datang KW, berarti kan tidak sesuai dengan syaratnya. Berarti boleh dia batalkan. Paham belum? Ya, na'am. Fa kullu minal muta'aqidain qad ishtarata 'ala nafsihi. Maka masing-masing dua orang yang bertransaksi ini telah mensyaratkan untuk dirinya an yaltazima lil akhar bi muqtadal aqd. Untuk senantiasa berpegang teguh dengan yang satu dengan yang lainnya dengan apa? Dengan tuntutan yang diharuskan dalam transaksi tersebut, harus sama. Nah, wa kitabullah al-murad bihi hukmih, ya kan? Nah, wal murad bihi al-hukmuh. Yang murad bihi apa? Hukmuh. Yang diinginkan dengan kitabullah ini adalah hukumnya. Maksudnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua syarat yang tidak ada ketetapannya, tidak ada juga barakallahu fikum kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala dalam syarat ini, maka syaratnya adalah batil. Falau ba'al insanu alladhi nam tulzimuhul jum'ah, perhatikan baik-baik ini, falau ba'al insanu alladhi tulzimuhul jum'ah bai'an ba'da nida'il jum'ah tsani waqa'a hadzal bai' fasidan li'annahu bai'un manhiyun anhu. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Na barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau beliau ini pendapatnya adzan 2 kali kalau Jumat itu. Paham ya? Beliau merajihkan adzan 2 kali. Nah, kalau sudah dikumandangkan adzan kedua, kok masih ada transaksi jual beli, batil transaksinya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Ini bagi orang-orang yang diwajibkan salat apa? Jumat. Tapi bagi orang-orang yang enggak diwajibkan seperti perempuan, wajib enggak salat Jumat? Enggak wajib. Atau orang yang sakit, wajib enggak salat Jumat? Enggak sakit. Enggak wajib. Atau orang yang musafir, safar, wajib enggak salat Jumat? Enggak wajib juga. Itu boleh jual beli enggak masalah. Paham ya maksudnya ya? Karena ada udzur di situ. Tapi kalau orangnya sehat, kuat, laki-laki kemudian dikumandangkan ada Jumat kok masih jual beli, fasid jual belinya. Paham maksudnya ya? Karena ada larangan tersendiri. Kita lihat. Kata beliau, seperti orang yang jual beli, seperti orang melakukan transaksi jual beli, tapi orang tersebut ada orang yang diwajibkan salat Jumat setelah dikumandangkannya adzan kedua. Tapi yang rajih berapa? Adzannya sekali saja. Naam. Waqa'a hadzal bai' fasidan, maka jual beli ini dianggap apa? Rusak karena dia jual beli, atau karena perbuatan tersebut adalah jual beli yang dilarang di waktu yang dilarang tadi. Karena Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, apa firman-Nya? Ayo, fas'au ila dzikrillahi
Wadarul bai'. Paham ya? Apabila telah dikumandangkan untuk salat Jumat, maka segeralah menuju berzikir kepada Allah Taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Dan tinggalkanlah apa? Jual beli. Ini larangan atau perintah di sini? Daru. Perintah tapi maknanya larangan. Maksudnya bagaimana? Jangan jual beli. Kalau dimaknakan perintah berarti apa? Perintah untuk meninggalkan jual beli. Wal asl fil amri yadullu 'alal wujub. Hukum asal larangan itu, hukum asal perintah itu menunjukkan apa? Wajib meninggalkan jual beli gitu loh. Paham belum? Nah, ini bagi orang-orang yang diwajibkan apa? Untuk apa? Untuk salat Jumat. Kok dia melakukan transaksi jual beli, maka tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Pastikan kegiatannya itu lain lagi ya. Perhatikan baik-baik itu nanti. Nah, kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata beliau, walau ba'a baydon. Nah, baydon apa baydon artinya? Telur. Kita lihat di sini. Walau ba'a baydon liman yal'ab bihil qimar kana al-bai'u fasidan. Hati-hati nih. Kalau seandainya ada orang jual telur bagi orang yang dia bermain judi, maka menjualnya pun haram. Lah kok bisa? Apa kaitannya telur dengan judi? Apa kaitannya telur dengan judi? Kaitannya apa maksudnya? Apa antum maksudnya? Apa maksudnya? Untuk taruhan juga bisa telur itu ya, jangan sembarangan. Untuk taruhan juga bisa, walaupun istilahnya bendanya telur, tapi kalau untuk taruhan jadi haram hukumnya nanti. Kita lihat di sini. Wa dzalika li'annahu bai'un manhiyun anhu. Yang demikian itu karena jual beli yang dilarang. Liqauli ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi dia menjual telur bagi orang yang apa? Bermain judi. Paham ya? Karena apa? Karena khawatirnya dengan telur tersebut ketika dijual itu orang main judi tambah semangat gitu loh. Memberikan motivasi dorongan untuk apa? Main judi tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita jual ke orang-orang pemain judi, datang itu kan mau beli telur, Pak, misalkan nawari orang-orang yang judi tadi, jangan. Karena khawatir apa? Telur yang antum jual tadi dipakai untuk mereka untuk apa? Untuk apa? Semangat dalam berjudi tadi itu. Mahum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Walau ishtara al-insanu 'ala syira'i akhihi. Contoh yang lain. Kalau seandainya ada orang dia membeli barang belian saudaranya. Apa maksudnya? Membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Kok bisa gitu loh? Contohnya gini. Perhatian baik-baik. Contohnya antum di pasar. Biasanya kan banyak penjual di situ. Paham ya? Ada dua pembeli. Pembeli pertama mengatakan harganya berapa nih, Pak? Duriannya ini katanya. Akhirnya dia mengatakan duriannya harganya 20.000 satu, per biji 20.000. Kata orang yang mau beli tadi yang pertama tadi mengatakan, "Oh, mahal sekali, Pak." Nah, akhirnya datang pembeli yang kedua. "Oh, karena beli aja, Pak. 30 pun berani, Pak." Jadi, transaksi pertama tadi belum selesai, belum clear, datang pembeli yang kedua ngomong, "Oh, ini orang ini enggak mau 20 ya? Ana 30 aja, Pak. Beli, Pak." Nah, padahal ini belum ada tawar-menawar dia. Ini termasuk apa? Membeli barang yang sudah dibeli saudaranya tadi itu. Paham ya? Membeli barang belian saudaranya. Maksudnya transaksi yang pertama belum clear, belum selesai, dia langsung masuk ke situ. Itu haram hukumnya. Atau menjual barang jualan saudaranya juga enggak boleh. Contohnya gini. Ada penjual, paham ya? Dua penjual, satu pembeli. Pembelinya bilang, "Ini jubah Haramain berapa, Pak?" Penjualnya bilang, "Kalau yang punya ana nih ori juga harganya murah ya ini karena tinggal stok terakhir misalkan. Harganya 6 per baju cuman 200.000. Paham ya? Cuman 200.000. Akhirnya orang yang beli mau berpikir 200.000 ya. Penjual yang satunya bilang, "Sini aja, Pak, punyaku lebih murah, Pak. Punyaku cuma 150." Paham ya? Jadi dia langsung nyerobot gitu loh. Nyerobot, bukan robot ya, nyerobot, paham ya? Nah, langsung mengatakan punyaku lebih murah. Akhirnya apa? Pembeli tertarik membeli yang murah tadi. Ini namanya menjual barang jualan saudaranya. Nah, terus bagaimana solusi yang terbaik dan tepat, bagaimana solusinya? Ini kan nggak boleh seperti ini. Terus bagaimana biar boleh gitu loh? Yang 150 tadi biar boleh menjual, bagaimana caranya? Transaksi yang pertama biar selesai dulu. Dia berpikir dulu, "Wah, ana enggak mau, Pak, kalau 200.000." Nah, dia baru pindah ke sebelahnya. "Berapa punya?" Nah, 150. Itu boleh.
Paham ya? Nah, tapi kalau posisi transaksi pertama belum selesai kok dia udah nyerobot tadi itu, enggak boleh. Paham ya? Dua-duanya enggak diperbolehkan ya. Membeli barang belian saudaranya atau menjual barang yang dijual oleh saudaranya itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan. Perhatikan baik-baik. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Fa inna syira'a yakunu fasidan, karena yang seperti ini keberadaannya membeli di sini adalah fasid, rusak, tidak diperbolehkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Jangan sebagian kalian tuh menjual barakallahu fikum barang yang dijual oleh yang lainnya. Maksudnya itu menjual apa? Jualan saudaranya dengan rincian yang sudah kami sebutkan tadi. Paham belum gambarannya antum? Paham kan? Jadi intinya itu nyerobot transaksi yang belum selesai. Paham ya? Contoh yang lain ini masuk dalam pernikahan juga. Ada orang yang lagi ngelamar akhwat, belum selesai pelamarannya, datang ikhwah yang lain nyerobot juga. Paham ya? Ingin melamar juga. Nah, itu dilarang. Sampai clear yang pertama mau atau tidak, jadi atau enggak, baru yang kedua masuk. Ini penting sekali ya, seperti ini jangan sampai nanti terjadi perkara yang tidak diinginkan. Yang jelas transaksi seperti ini harus berhati-hati. Naam. Karena panjang lebarnya disebutkan di sini, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan sempurnakan barakallahu fikum. Kesimpulannya intinya, apa intinya tadi? Masalah ibadah itu sah atau tidak, intinya apa? Berapa tadi intinya? Pertama, kalau pengharamannya kembali ke zat amalan itu sendiri, maka barakallahu fikum amalannya batal. Batal atau batil? Amalnya batal, tidak sah. Yang kedua, yang kedua, kembali kepada bukan kepada zat amal tersebut. Atau nah, yang kedua, kalau larangan tersebut, pengharaman tersebut tidak kembali pada zat amalan tadi, maka maka amalnya sah, cuma dia berdosa. Mohon insyaallah ya. Naam, barakallahu fikum wa hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.